Halo, ini adalah materi tentang perbandingan. Sudah membahas tentang perbandingan senilai dan tak senilai. Di video kali ini kita akan membahas keduanya digabung dalam satu soal. Kita masuk dalam contoh. Jika satu ekor ayam menghabiskan satu karung beras dalam 6 hari, maka 6 ekor ayam menghabiskan 8 karung beras dalam berapa hari, ya kan? Di sini ada satu ekor ayam, lalu satu karung beras, dan 6 hari. Kita di sini memiliki tiga hal yang dipertimbangkan atau kita bandingkan. Nah, step pertama kita harus mengidentifikasi dulu apa yang kita ketahui. Paling enak kita buat dalam tabel, ya kan? Satu ekor ayam bisa ngabisin satu beras dalam 6 hari. Ini sama yang kayak pertama ya. Lalu pertanyaannya, dua ekor ayam ngabisin 8 karung beras, berapa hari? Kita simpulkan pakai X. Untuk menjawab itu, kita harus samain dulu supaya konstan. Nah, maksudnya gimana? Kita samakan salah satu variabel. Nah, anggap ayam, beras, dan hari ini adalah variabel. Kita samakan dalam satu variabel. Nah, di sini kita misalkan jumlah ayamnya sama-sama satu. Jadi ini konstan sama. Ya. Di sini kita bisa bandingkan kalau satu ayam itu bisa ngabisin satu karung beras dalam 6 hari. Nah, kalau 8 karung beras gimana? Nah, itu kan enak jadinya. Dan sekarang karena jumlah ayamnya sama, kita perlu bandingkan beras dan harinya menggunakan perbandingan senilai. Kenapa senilai? Karena semakin banyak berasnya, makin banyak juga waktu untuk menghabiskannya. Benar kan? Nah, kalau perbandingan senilai bisa kita tulis 1/8 sama dengan 6/X. Senilai berarti dia setara, hubungannya tetap kayak gitu, nggak kebalik. Berarti bisa kita tuliskan X sama dengan 6 dikalikan 8/1. Atau per satunya nggak perlu kita tulis. Sekarang X sama dengan 6 kali 8. 6 kali 8 berapa? 48. Sekarang untuk seekor ayam ngabisin 8 karung beras itu membutuhkan 48 hari. Kita tulis lagi. Kalau satu ekor ayam bisa ngabisin 8 karung beras dalam 48 hari. Gimana kalau 2 ekor ayam? Nah, sekarang karung berasnya sudah sama. Ya, ini udah konstan. Jadi kita nggak perlu peduli lagi. Yang perlu kita bandingkan adalah jumlah ekor ayamnya dan harinya. Di sini kita menggunakan perbandingan tak senilai. Karena makin banyak ayam, makin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk ngabisin berasnya. Jadi bisa kita tuliskan 1/2 sama dengan Y/48 karena dia tidak senilai. Jadi kita balik. Y sama dengan 48 dibagi 2. Atau Y sama dengan 24. Jadi, 2 ekor ayam bisa menghabiskan 8 karung beras dalam 24 hari. Jadi jawabannya adalah B. Dan di sini juga ada kasus tentang kata-kata. Berbanding lurus dan berbanding terbalik. Sebelumnya kita sudah ingat juga ya, perbandingan senilai dengan tak senilai. Nah, di sini berbanding lurus itu juga sama kasusnya untuk perbandingan senilai. Kalau terbalik itu untuk tak senilai. Misalkan kita punya hubungan ini, variabel X dan Y. Misalkan semakin banyak atau semakin tinggi nilai X, maka Y juga sama. Makin besar atau makin naik juga makin tinggi. Tapi kalau X-nya turun atau kecil, Y-nya juga turun atau kecil. Maka ini berbanding lurus ataupun berbandingan senilai. Kx sama dengan Y. Tapi kalau kita ubah nih, semakin besar nilai X-nya, Y-nya akan turun. Sini adalah kasus perbandingan tak senilai, dan ini berbanding terbalik. Jadi posisinya gini, X berbanding terbalik dengan Y. Jadi posisi Y-nya itu ada di bawah. Nah, ini sebagai contoh juga. S sama dengan V kali T. Ini adalah rumus fisika. Untuk S-nya adalah jarak, V itu kecepatan, dan T itu adalah waktu. Misalkan kita mau cari jaraknya,
Berarti kan S sama dengan V kali T. S itu berbanding lurus dengan V dan T. Tetapi kalau kita ubah soalnya ataupun rumusnya menjadi V, maka akan terbentuklah V sama dengan S per T. Di sini hubungan V dan S itu berbanding lurus. Karena posisinya sama-sama di atas. Tetapi di sini V dan T itu berbanding terbalik. Karena posisinya berbeda di bawah. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya juga. Jika 4 tabung oksigen cukup untuk menyelam 3 jam pada kedalaman 20 meter, oh berarti ini ada 3 hal sama kayak tadi. Oksigen, menyelamnya 3 jam, kedalamannya 20 meter. Berarti kasusnya sama kayak tadi, ada 3 hal yang dibandingkan. 3 hal. Jika ingin menyelam 5 jam pada kedalaman 30 meter, maka membutuhkan berapa tabung oksigen. Nah, di sini ada keterangan nih. Konsumsi oksigen berbanding lurus dengan waktu dan kedalaman. Misalkan kita simbolkan ya, O itu oksigen. Dia berbanding lurus dengan waktu, kita simbolkan W, kedalaman kita simbolkan D, misalkan. Nah, berarti oksigen berbanding lurus dengan waktu dan kedalaman. Dan W dan D ini, waktu dan kedalaman ini kita kalikan. Nah, karena di sini kita akan gunakan perbandingan senilai. Karena semakin banyak tabung oksigen, kita bisa menyelam dalam waktu yang lama dan kedalaman yang lebih dalam lagi. Bisa kita tuliskan kayak gini. O1 per O2, ya tabung oksigennya, sama dengan W1 dikalikan D1. Untuk ini W2 dikalikan D2. Lalu kita masukin 4 per X aja sama dengan W-nya 3 jam, kedalamannya 20 meter. Yang kedua itu ada 5 jam, kedalamannya 30 meter. Ini bisa kita sederhanain dulu. 20 sama 5 merupakan kelipatan ya. Jadi bisa kita bagi menjadi 4. Dan 3 sama 30 bisa kelipatan juga, bisa kita bagi menjadi 10. Nah, sekarang sisa 4 per X sama dengan 4 per 10. Atau kita tuliskan X sama dengan 4 dikalikan 10 per 4. 4 dan 4 bisa kita bagi. Maka X sama dengan 10. Jadi, kalau mau menyelam 5 jam pada kedalaman 30 meter, kita pakai 10 tabung oksigen. Oke, cukup sampai sini aja. Terima kasih.